Suatu hari, si kancil, yang sedang berkeliling hutan dengan kecerdikannya, bertemu dengan Abu Nawas, seorang jenius cerdas dari kisah-kisah Arab. Keduanya bertemu di persimpangan jalan di tengah hutan yang lebat. Si kancil, yang selalu ingin menunjukkan kecerdikannya, tak banyak basa-basi, si kancil segera menantang Abu Nawas untuk bermain atau berlomba dengannya. "Abu Nawas, saya ingin melihat seberapa pintarnya Anda dalam menemukan jalan terpendek ke desa di hutan ini," kata si kancil. Sambil tersenyum penuh tantangan, Abu Nawas, yang senang dengan tantangan, menerima dengan senyum. Dia tahu bahwa si kancil terkenal dengan kecerdikannya, tetapi dia yakin bahwa dia juga memiliki kecerdasan dan kreativitasnya sendiri. Tanpa ragu, si kancil segera melompat ke dalam semak-semak dan berlari dengan cepat melewati jalan-jalan kecil yang hanya dia kenal. Sementara itu, Abu Nawas memilih untuk berjalan dengan santai, sambil menikmati pemandangan hutan yang indah. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, si kancil sudah ada di sana lebih dulu, sementara Abu Nawas baru saja tiba. Si kancil tampak tersenyum puas, merasa bangga dengan kecepatan dan kecerdasannya. Namun, tiba-tiba, suasana menjadi tegang saat seorang penduduk desa datang menghampiri mereka dengan wajah penuh kepanikan. Dia memberitahu bahwa sebuah kelompok singa yang lapar telah memasuki desa, mengancam keselamatan mereka. Tanpa ragu, si kancil segera melarikan diri, meninggalkan Abu Nawas di belakang. Namun, Abu Nawas, dengan kebijaksanaan dan kreativitasnya, tidak panik. Dia mulai memikirkan rencana untuk mengelabui kelompok singa yang lapar dan ingin menyelamatkan desa tersebut. Dengan cerdik, Abu Nawas membuat patung Raja Singa dari jerami dan kain, menempatkannya di pinggir hutan. Ketika kelompok singa melihat patung itu, mereka terkecoh dan melarikan diri, mengira bahwa ada singa lain yang telah menguasai wilayah itu. Bahkan bukan hanya sekedar singa biasa, melainkan Raja Singa penguasa hutan terkuat. Penduduk desa pun selamat dari bahaya, dan mereka bersyukur kepada Abu Nawas atas kecerdikannya yang telah menyelamatkan mereka. Si kancil yang kembali, merasa malu karena telah melarikan diri tanpa membantu penduduk desa. Dan setelah kejadian tersebut, si kancil dan Abu Nawas menjadi teman yang baik, bahkan juga menjadi mitra dalam petualangan mereka di hutan yang indah itu. Mereka belajar satu sama lain, saling menginspirasi, dan bersama-sama menghadapi berbagai rintangan yang muncul di depan mereka. Penduduk desa sangat bersyukur atas bantuan Abu Nawas yang cerdik, dan mereka mengundangnya untuk tinggal di desa mereka sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas, dengan tulus, menerima tawaran itu dan menjadi bagian dari komunitas desa. Berbagi cerita dan kebijaksanaannya dengan penduduk desa. Dan si kancil, yang semula merasa malu karena melarikan diri dari bahaya, belajar dari Abu Nawas bahwa keberanian dan tanggung jawab adalah hal-hal yang penting dalam hidup. Dengan tekad yang baru, si kancil berjanji untuk menggunakan kecerdikannya untuk kebaikan dan keselamatan semua yang tinggal di hutan itu. Dan bersama-sama, si kancil dan Abu Nawas menjalani kehidupan yang penuh petualangan, keceriaan, dan persahabatan di hutan yang indah itu. Mereka menjadi legenda di antara penduduk desa, yang selalu dikenang karena kebaikan dan kecerdasan mereka. Dan kisah petualangan mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai inspirasi bagi semua yang mendengarnya. Dan begitulah ceritanya. Ojo lali subscribe ya bro. Oke.